Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini. Atas kudroh dan irodahnya kita bisa bertemu lagi, dan insyaallah saya dan Supisna SPDI sebagai tenaga pengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Islam Nurul Huda Lembang akan menyampaikan materi untuk kelas 11 berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Baik, anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran hari ini kita insya Allah akan membahas berkaitan dengan bab 9, yaitu hormati dan patuhi orang tua dan guru. Berkaitan dengan hormati dan patuhi orang tua dan guru ini, tentu saja ini adalah hal yang sangat-sangat penting. Bahkan sebelum kita mencari ilmu, maka kita harus hormat dan patuh kepada orang tua dan guru ini. Ini yang adab yang harus dikedepankan ketika seseorang anak atau seorang murid mencari ilmu. Karena dengan menghormati dan mematuhi orang tua, insya Allah ilmu akan menjadi berkah. Dan juga ketika hormat dan mematuhi guru, itu insya Allah ilmu yang didapatkan itu akan bermanfaat untuk kehidupan dunia maupun di akhirat. Baik anakku sekalian, Bapak akan menyampaikan dulu kompetensi dasar yang harus kalian kuasai ketika nanti setelah mengikuti pembelajaran bab 9 ini, di mana kompetensinya yaitu menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Bagaimana sih atau seperti apa sih perilaku yang baik berkaitan dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru ini. Nah, tujuan pembelajarannya setelah berdiskusi dan menggali informasi, insya Allah kita akan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Peserta didik itu diharapkan nanti dapat menjelaskan isi kandungan surat Al-Isra ayat 23-24 dan juga hadis terkait dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Selanjutnya kalian setelah belajar tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru ini, nanti harus mampu menampilkan perilaku dan juga menyimpulkan hikmah dan manfaat hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Baik anakku sekalian, lanjutkan dengan peta konsep ya. Jadi kalian ketika belajar mengenai bab 9 ini tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru ini, harus memahami peta konsep ya. Kemana sih arahnya tujuan atau perjalanan pembelajaran ini ya. Jadi yang pertama kita akan belajar tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Nah ini nanti sebagai implementasi dari Quran Surat Al-Isra ayat 23-24 dan juga hadis terkait, jadi nanti kita akan memahami Quran Surat Al-Isra dan juga hadis terkait dengan hormat dan patuh kepada orang tua. Nanti ketika sudah belajar dan memahami, maka diharapkan kalian nanti menerapkan hormat dan patuh kepada orang tua di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga, kita akan belajar tentang hormat dan patuh kepada guru dalam kehidupan, di mana ini merupakan implementasi ya dari Quran Surat Fatir ayat 28, yang pada akhirnya nanti kalian diharapkan mampu menerapkan hormat dan patuh kepada guru dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah pembelajaran ini ada karakter yang diharapkan, yaitu nanti kalian memiliki karakter religius ya. Jadi memahami ayat-ayat Allah berkaitan dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru ini, dan juga sopan ya. Sopan ini nanti kalian harus benar-benar menerapkan menjadi orang-orang yang memiliki sopan santun kepada orang tua maupun kepada guru. Dan yang terakhir, tanggung jawab.
Sebelum kita membahas materi, mari kita membaca Quran surat Al-Isra ayat 23-24. Silakan semuanya bisa mengikuti. Kita bareng-bareng untuk membaca Quran surat Al-Isra ayat 23-24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, alhamdulillah kita sudah membaca Quran surat Al-Isra ayat 23-24. Nanti kalian coba pahami, kalian resapi, kalian renungi, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan berkaitan dengan dalil ini, yang mana artinya bahwa Allah telah memerintahkan supaya kita jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Nah, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Nah, ini kan ah itu bisa menolak, bisa merendahkan, ya. Dan janganlah kamu membentak mereka. Tidak boleh ini ya, seorang anak membentak orang tuanya. Itu tidak boleh. Itu merupakan dosa besar, gitu. Terus, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, perkataan yang baik, perkataan yang lemah lembut, ya. Itu adalah etika, adab, akhlak seorang anak kepada orang tuanya. Di ayat berikutnya ini, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku sewaktu kecil. Ini adalah merupakan doa, ya. Kita sering mengenalnya dengan doa ibu bapak, ya, doa kedua orang tua. Sering diucapkan Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oke, anakku sekalian, sebelum membahas pada pokok materinya, ini Bapak sampaikan dulu berkaitan dengan perilaku seorang anak kepada orang tuanya, ya. Ini banyak sekali berita-berita yang beredar, ya. Mungkin kita sudah ketahui bagaimana banyak sekali berita-berita berkaitan dengan perilaku seorang anak terhadap orang tuanya, terutama ibunya. Yang pertama, viral anak tendang kepala ibu gara-garanya tak diberi uang 10.000. Ya. Ini sampai tega seorang anak menendang kepala ibunya. Terus ada juga anak bunuh ibu kandung. Ada juga wanita tewas di tangan anak kandung. Ini kerap dimarahi, ya. Ada juga ini gara-gara minum oplosan anak bunuh ibu kandung. Dan juga yang berikutnya ini durhaka pria di Konawe Selatan tega gorok leher ibunya hingga tewas. Jadi, ya, ini merupakan suatu permasalahan yang sangat-sangat serius, ya. Sangat-sangat ngeri dan mengkhawatirkan bagaimana perilaku seorang anak terhadap ibunya. Padahal diperintahkan kita untuk senantiasa berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu. Nah, selain perilaku seorang anak terhadap orang tuanya, ini juga ada perilaku seorang siswa terhadap gurunya. Ini, ya, ada siswa SMK bunuh guru agama dengan 9 tusukan. Wah, ngeri sekali ini, ya. Banyak sekali berseliweran berita-berita berkaitan dengan
perilaku siswa terhadap gurunya ya. Bahkan ada yang sampai mabuk di kelas ketika ada guru, ada yang merokok di kelas ketika ada guru. Nauzubillah, ini bagaimana ya akhlaknya yang sudah sangat-sangat merosot. Nah, untuk itu mari kita belajar bagaimana seharusnya seorang siswa kepada gurunya, seorang anak kepada orang tuanya, karena ini adalah perintah agama bahwa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua maupun kepada guru. Baik anakku sekalian, kita langsung saja kepada pokok bahasan, yaitu berkaitan dengan menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama, kita menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Ini pengertiannya ya. Jadi pengertian hormat dan patuh itu kita sering mengenal istilah lainnya itu berbakti kepada orang tua. Adalah birrul walidain, disebut dengan birrul walidain. Nah, ini juga ada hormat dan patuh itu berarti menghargai, takzim, khidmat kepada orang tua. Berbakti itu menaati kedua orang tua dengan melakukan semua yang mereka perintahkan selama hal tersebut tidak bermaksiat kepada Allah. Kalau disuruh bermaksiat, disuruh musyrik, itu kita harus menolaknya. Berikutnya dalil perintah hormat kepada kedua orang tua ini tadi kita sudah membaca Quran surat Al-Isra ayat 23-24, ada juga di Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 dan juga Quran surat Luqman ayat 13-14 dan juga ada ayat-ayat yang lain berkaitan dengan perintah hormat dan patuh kepada orang tua. Dan juga ada hadis-hadis, ya banyak sebetulnya hadis-hadis berkaitan dengan perintah hormat dan patuh kepada orang tua. Di sini dalam hadis ini dikatakan bahwa Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasul tentang amalan yang paling dicintai Allah, itu salah satunya berbakti kepada kedua orang tua. Nah, apa sih yang menyebabkan kita harus hormat dan patuh kepada orang tua? Banyak sekali sebetulnya ya, karena kita sebagai anak sudah pasti mengetahui ya bahwa kita memang harus hormat dan patuh kepada orang tua, dan banyak sekali sebab-sebabnya. Namun ini kita coba meringkas saja, hanya sebagian saja kita tampilkan. Yang pertama itu menjadi sebab adanya anak yang selalu memberikan kasih sayang tanpa batas, apalagi seorang ibu yang mengandung, melahirkan, bahkan merawat sejak lahir hingga dewasa dengan penuh sabar dan keikhlasan. Dan juga orang tua telah memberikan bekal kehidupan ya yang terbaik buat kita. Orang tua selalu berjuang untuk anaknya, untuk menghidupi anaknya, untuk memberikan segala sesuatu untuk anaknya ya. Nah, berikutnya ini adalah tata cara menghormati orang tua ya. Nah, ini banyak sekali saya lihat tata caranya senantiasa berbuat baik dan hormat, mendengar nasihat, melaksanakan amanahnya, bersikap sopan santun, membantu kedua orang tua, selalu mendoakan yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, menjaga dan merawat orang tua, merendahkan diri di hadapan orang tua. Apabila meninggal, maka kita harus merawat jenazahnya dengan baik, menyelenggarakan jenazahnya dengan sebaik-baiknya, dan juga senantiasa menziarahi makam kedua orang tua untuk mendoakannya. Nah, ini ada etika kepada kedua orang tua menurut Imam Al-Ghazali. Bagaimana sih etika seorang anak kepada orang tua? Yaitu mendengarkan pembicaraan orang tua ya. Jadi ketika orang tua menasehati, berbicara dengan kita, maka kita harus mendengarkannya ya. Melaksanakan perintahnya, tidak berjalan di depan orang tua. Usahakan orang tua kita itu selalu ada di depan kita ketika kita berjalan. Tidak boleh mengeraskan suara ketika berbicara dengan orang tua. Tidak boleh membentak, tidak boleh suara kita lebih keras, lebih tinggi dari orang tua ya. Terus menjawab dan segera datang terhadap panggilan kedua orang tua. Jadi ketika dipanggil, ketika diperintah, itu langsung kita bersegera untuk datang menghadap panggilannya gitu ya. Jadi jangan sampai kita mengatakan menunda-nunda nantilah. Nah, enggak ya. Kita harus segera ketika kita dipanggil oleh orang tua.
Terus berusaha maksimal untuk menyenangkan hati orang tua. Nah, biasanya tujuan anak kalau mau kerja itu yang belum menikah terutama biasanya ingin membahagiakan orang tua, gitu ya. Tapi sebetulnya bukan dengan harta membahagiakan orang tua itu. Alangkah lebih baiknya, lebih bahagianya sebetulnya membahagiakan orang tua itu dengan menjadi anak-anak yang soleh. Karena dengan menjadi anak yang soleh, insya Allah bisa membahagiakan orang tua di dunia maupun di akhirat. Ya, sedangkan dengan harta itu belum tentu bisa membahagiakan orang tua di akhirat. Ya, maka jadilah kita anak-anak yang soleh untuk kedua orang tua kita. Terus menundukkan badan jika lewat di depan orang tua, tidak mengungkit kebaikan kita kepada orang tua. Karena sebanyak-banyaknya kebaikan kita kepada orang tua itu tidak akan mampu membalas kebaikan orang tua kepada kita. Sebanyak harta yang kita berikan untuk orang tua, sebanyak bakti kita kepada orang tua itu tidak akan membalas kebaikan orang tua kepada kita, ya. Maka tidak boleh kita mengungkit kebaikan orang tua kepada kita. Terus tidak memandang orang tua dengan mata membelalak, menyepelekan, menjelekkan, menghinakan. Itu tidak boleh, ya. Tidak boleh melotot kepada orang tua. Alhamdulillah, tidak boleh. Ya, kita harus senantiasa merendah serendah-rendahnya di hadapan orang tua. Ya, sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, setinggi apapun sekolah kita, ketika kita di hadapan orang tua, kita harus menundukkan, merendahkan kita serendah-rendahnya di hadapan orang tua. Nah, baik, apa sih hikmahnya hormat dan patuh kepada orang tua? Hormat dan patuh kepada orang tua itu merupakan amalan yang utama. Semua perbuatan mendapat ridho Allah karena orang tua meridhoi. Terus menghilangkan segala bentuk kesulitan yang sedang dialami, dimudahkan, diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur, dan dapat menjadi masuk surga, ya. Terus berikutnya berkaitan dengan menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang nomor 2 itu tentang menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada guru. Pengertian hormat dan patuh kepada guru ini hampir sama sebetulnya. Kita harus memuliakan, takzim kepada guru. Terus guru itu mempunyai 2 tugas yang mulia, yaitu menyampaikan ilmu pengetahuan dan membentuk karakter peserta didik. Ini betapa hebatnya juga, ya, perjuangan seorang guru untuk memberikan ilmu, bahkan untuk membentuk karakter peserta didik. Ini perlu kerja keras dari seorang guru. Makanya haruslah kita hormat dan patuh kepada guru, karena guru yang memberikan kita ilmu, ya. Tidak sedikit orang yang bisa menulis, bisa membaca, terus bisa membaca Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran. Itu adalah hasil kerja keras dari seorang guru. Itu adalah hasil jasa seorang guru. Bahkan ada yang yang tadinya nakal menjadi baik, itu hasil atau jasa dari seorang guru. Maka haruslah kita hormat dan patuh kepada guru. Nah, berikutnya apa sih dalilnya? Yang pertama yang dari Quran surat Fatir ayat 28, dan juga ada hadis dari Abu Hurairah. Nah, yang berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedudukanku bagi kalian seperti seorang ayah bagi anaknya. Aku akan mengajari kalian. Ya, bahkan guru itu seperti seorang ayah kepada anaknya, senantiasa mendidik, membimbing anak-anaknya, mengajari anak-anaknya supaya menjadi orang-orang yang bermanfaat, berilmu, berakhlak, beriman, dan juga bertakwa. Nah, ini dari penyair Sauki yang mengapresiasi posisi guru yang sangat mulia. Dalam syairnya beliau menyampaikan, berdiri dan hormatilah guru dan berilah ia penghargaan. Seorang guru itu hampir saja merupakan seorang rasul, ya. Ini luar biasa, masya Allah, ya. Seorang guru itu hampir-hampir merupakan seorang rasul, karena guru itu memberikan pembelajaran, memberikan pendidikan kepada anak-anaknya supaya menjadi
orang-orang yang hebat, orang-orang yang baik, orang-orang yang berkarakter. Apalagi mungkin guru agama ya, itu menyampaikan ilmu-ilmu agama, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, menyampaikan hadis sebagai bekal kehidupan di dunia maupun di akhirat. Oke, apa sih yang menyebabkan murid harus hormat kepada gurunya? Yang pertama, karena guru itu yang memberikan ilmu pengetahuan, terus memberikan bekal yang sangat berharga yaitu ilmu, menjadikan murid itu diangkat derajatnya oleh Allah karena ilmu dan imannya. Ya, jadi kita mungkin sudah mendengar ayat Al-Quran bahwa Allah akan mengangkat derajat seseorang yang berilmu. Guru yang memberikan ilmu kepada muridnya sehingga muridnya diangkat derajatnya oleh Allah karena ia menjadi orang yang berilmu, ya. Terus juga sebabnya itu karena guru itu senantiasa memberikan bimbingan kepada kita untuk menjadi anak-anak atau insan-insan yang mengenal Tuhannya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengenal Rasulnya yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana sih caranya murid menghormati guru? Yaitu memandang guru dengan keagungan dan meyakini bahwa guru memiliki derajat kesempurnaan, mematuhi hak-hak yang harus diberikan guru, tidak melupakan jasa-jasanya, bersikap sabar jika menghadapi seorang guru yang memiliki perangai kasar dan keras. Jadi sekeras-kerasnya, sekasar-kasarnya seorang guru kepada kita, maka kita harus tetap bersabar. Karena dengan bersabar ini juga memberikan ilmu buat kita, gitu ya. Dengan sabar ini itu akan memberikan kemuliaan kepada kita sendiri, ya. Terus duduk dengan sopan, tenang, dan merendahkan diri dan hormat di hadapan guru. Ketika menghadap guru, hendaklah dengan kondisi badan dan pakaian yang bersih. Gak boleh asal-asalan juga ya ketika seorang murid menghadap kepada seorang guru. Hikmah, hormat, dan patuh terhadap guru. Yang pertama, memperoleh berbagai keuntungan, ilmu dan berkah dan bermanfaat, mudah dalam menerima pelajaran, menjadikan ilmu bermanfaat untuk masa depan, menjadikan sebab termasuk kelompok manusia yang diangkat derajatnya. Ya, hikmah-hikmahnya. Oke, anakku sekalian, setelah tadi kita membahas rangkaian-rangkaian materi berkaitan dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru ini, kita tadi juga sudah menyimak bagaimana adanya perilaku seorang anak terhadap orang tua, terutama gurunya yang sangat-sangat tidak terpuji, dan juga perilaku seorang siswa terhadap gurunya, ya. Nah, ini bagaimana tanggapan kalian? Ya, ada hal-hal yang harus kalian pecahkan masalahnya di sini. Yang pertama, apa sih yang menyebabkan banyak terjadi kasus kekerasan dan perilaku akhlak yang buruk dari seorang anak terhadap orang tua? Berikutnya, apa yang menyebabkan banyak terjadi kasus kekerasan dan perilaku akhlak yang buruk dari siswa terhadap gurunya? Nah, bagaimana sih solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Nah, ini adalah hal-hal yang harus kita pecahkan, kita coba cari apa penyebabnya dan bagaimana solusinya. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, pemaparan materi cukup sekian dulu. Silahkan kalian pahami dan juga kerjakan tugasnya. Sekian dan terima kasih. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.